Berjumpa lagi bersama kami. Saya Rizna Rahmayani. Hai, saya Nurintan Mauliza. Hai, saya Nuzul Fajriana. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang pengaruh harga minyak bumi terhadap kondisi pasar Asia dan global. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini dan aktif lonceng notifikasinya. Minyak mentah atau istilah lainnya minyak bumi atau crude oil merupakan salah satu komoditas penting di dunia, mengingat minyak mentah merupakan energi yang tidak bisa terbarukan. Minyak bumi merupakan suatu campuran yang sangat kompleks, yang utamanya terdiri dari senyawa-senyawa hidrokarbon, yaitu senyawa-senyawa organik yang setiap molekulnya hanya mempunyai unsur karbon dan hidrogen saja. Minyak bumi banyak mengandung hidrokarbon, tetapi terdapat juga unsur-unsur belerang, vanadium, nikel, besi, dan tembaga. Selain itu, air dan garam hampir selalu terdapat dalam minyak bumi dalam keadaan terdispersi. Minyak bumi merupakan suatu campuran cairan yang terdiri dari berjuta-juta senyawa kimia, yang paling banyak mengandung senyawa hidrokarbon yang terbentuk dari dekomposisi yang dihasilkan oleh fosil tumbuh-tumbuhan dan hewan. Minyak bumi dan derivat minyak bumi menghasilkan bahan bakar kendaraan bermotor, pesawat terbang, dan kereta api. Tumbuhan dan hewan juga menghasilkan minyak pelumas yang dibutuhkan untuk alat-alat mesin industri. Satu, LPG. LPG Liquefied Petroleum Gases adalah gas minyak bumi yang dicairkan pada suhu biasa dan tekanan sedang, sehingga LPG dapat disimpan dan diangkut dalam bentuk cair dalam bejana yang bertekanan tertentu. Titik komponen utama LPG adalah propan dan butan. Selain itu, terdapat pula etan dan pentan dalam jumlah yang sangat kecil dan terbatas. Adapun sejumlah kecil belerang yang sengaja ditambahkan dalam bentuk senyawa merkaptan, etil atau butyl-merkaptan, yang berfungsi untuk mengetahui ada atau tidak adanya kebocoran gas. LPG terbagi menjadi 4 tipe: LPG propan, LPG butan, LPG campuran propan, dan butan. LPG propan spesifikasi atau khusus special duty propane. 2. Bensin motor. Bensin motor merupakan campuran kompleks yang utamanya terdiri dari senyawa-senyawa hidrokarbon yang memiliki daerah rangen di Aston sekitar 30–150 derajat Celcius dan digunakan sebagai bahan bakar mesin motor. Dan pada kilang minyak di Indonesia mempunyai 5 jenis bensin motor antara lain: A. Bensin premium 88. Angka oktan risetnya minimum 88, berwarna kuning, dan menggunakan pengangkat oktantel, maksimum 1,5 ml per galon Amerika bensin. B. Bensin premix 94 pertalite. Angka oktan riset minimum 94, berwarna orange, menggunakan pengangkat oktantel, kandungan maksimum 4 petabitan 0,45 gram lebar dan kandungan maksimum TB metal tersier, butyl ental 15% volume. C. Bensin super 95 Pertamax. Angka oktan riset minimal 95, tidak berwarna, tidak mengandung tel, dapat ditambahkan MTB maksimum 10% volume untuk memenuhi spesifikasi angka okta. D. Bensin Prima 98 Pertamax Plus. Angka okta riset minimum 98, tidak berwarna, tidak mengandung tel, dan dapat ditambahkan DBM maksimum 15% volume untuk memenuhi spesifikasi angka oktan. E. Bensin Petro 2T. Angka okta riset minimum 72, berwarna hijau, kandungan timbal PB maksimum 0,1 gram meter per liter, dapat ditambahkan PB maksimum 15% volume untuk memenuhi spesifikasi angka oktan. Dan bensin ini khusus untuk mesin motor bakar 2 tahap 2 langkah. 3. Bensin penerbangan. Bensin penerbangan adalah campuran senyawa hidrokarbon yang memiliki daerah rangen didih sekitar 35–170 derajat Celcius dan digunakan sebagai bahan bakar mesin pesawat terbang. Terdapat 3 macam grade bensin penerbangan: grade 80, warna merah; grade 100, warna hijau; grade 100L, warna biru.
4. Bahan bakar turbin penerbangan. Bahan bakar turbin penerbangan aviation turbine fuel, aftur atau bahan bakar jet fuel adalah campuran senyawa hidrokarbon yang digunakan sebagai bahan bakar mesin turbin atau mesin jet penerbangan. 5. Zat pelarut. Zat pelarut atau solvent yang berasal dari minyak bumi terdiri dari campuran senyawa hidrokarbon parafi, naftan, dan aromat. Zat pelarut yang terutama terdiri dari senyawa hidrokarbon aromat yang disebut zat pelarut aromatik. Sedangkan yang utama dari campuran senyawa hidrokarbon parafit dan naftan disebut zat pelarut alifatis. Zat pelarut alifatis diperoleh dari distilasi minyak mentah dan merupakan fraksi bensin, sehingga berbau bensin. Sedangkan zat pelarut aromatik diperoleh dengan proses reforming. Dan jenis-jenis minyak bumi lain-lainnya, seperti bahan bakar diesel, minyak bakar, minyak pelumas, aspal, kerosin. Penemuan minyak di dunia berawal pada 27 Agustus 1859 ketika Kolonel Drake menemukan minyak setelah mengebor sedalam 23 meter di Pennsylvania. Perusahaan minyak pertama yang dibangun pada 10 Januari 1870 adalah Standard Oil milik John D. Rockefeller yang menguasai 80% distribusi produk minyak utama, terutama minyak tanah. Menjelang akhir abad ke-19, terdapat 18 perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Pada tahun 1902, didirikan perusahaan yang bernama Canning Creek Petroleum Maat Stapich yang kemudian dengan Shell Transport Trading Company melebur menjadi satu bernama The Asiatic Petroleum Company. Pasal 1 ayat 1 nomor 22 tahun ke-2001 yang berbunyi, minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral, atau azokarit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lainnya yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan usaha minyak dan gas bumi. Pasal 22 nomor 22 tahun 2001 yang berbunyi penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang diatur dalam undang-undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum, serta berwawasan lingkungan. Harga minyak bumi dunia merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam pembentukan suatu harga produk petrokimia, karena semua industri petrokimia merupakan industri turunan, industri hilir dari industri pengolahan minyak. Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor minyak di dunia, terutama di negara kawasan Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Tiongkok, Thailand, Singapura, Malaysia. 2010 Indonesia mengekspor minyak bumi sebanyak 1,5 seribu ton ke Jepang, dan sampai tahun 2012 terjadi kenaikan dalam ekspor minyak bumi. Namun ekspor minyak bumi di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung berfluktuasi dan pada akhirnya terus-menerus mengalami penurunan hingga saat ini. 1. Amerika Serikat memiliki cadangan minyak bumi 10.809 barel. 2. Rusia merupakan negara kedua setelah Amerika dengan cadangan minyak bumi 10.312 barel. 3. Arab Saudi merupakan negara ketiga yang memiliki cadangan minyak bumi terbanyak di dunia dengan jumlah 9.660 barel. 4. Kanada 4.417 barel. 5. Tiongkok 4.042 barel. 6. Brazil 3.001 barel. 7. Meksiko 1.739 barel. 8. Britania Raya 834 barel. 9. Indonesia 644 barel. 10. India 608 barel. 1.
1. OPEC. Organization of the Problem Exporting Countries memegang posisi penting sebagai kartel. Ia mau berperan yang mempengaruhi sisi suplai dalam perdagangan minyak dunia, perubahan kapasitas produksi setiap negara. Konflik geopolitik yang kadang-kadang menerpa menjadi faktor-faktor utama yang bermain dalam pembentukan tren harga minyak dunia. 2. Situasi negara-negara produsen minyak. Hampir sekitar 92% persediaan dunia ada di Timur Tengah dan berpusat di 5 negara Arab Saudi, Uni Emirat, Qatar, dan Kuwait. Perbaikan kondisi politik dan keamanan di Timur Tengah memiliki kemampuan besar untuk meningkatkan sumber minyak dan mendorong harga minyak turun, sedangkan meningkatnya ketegangan bisa membuat para khawatir suplai berkurang, sehingga mendorong harga minyak naik. Faktor lainnya adalah: ketiga, perusahaan minyak. 4. Permintaan minyak global. 5. Perkembangan teknologi dan penemuan baru. Pengaruh harga minyak dunia terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sejalan dengan pergerakan harga minyak internasional, harga minyak mentah Indonesia (ECP) mengalami volatilitas yang sama. Pada prinsipnya, perubahan harga minyak bumi, harga minyak mentah yang terus berfluktuatif dunia, diakibatkan oleh penawaran dan permintaan yang tidak seimbang, ditambah intervensi OPEC yang kerap membuat harga minyak meningkatkan. Muncul persepsi bahwa harga minyak membawa dampak buruk bagi perekonomian, yaitu inflasi, yang menyebabkan turunnya permintaan agregat akibat kenaikan biaya produksi dan suku bunga bank.